Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau mungkin pagi, sore ataupun malam, Bu Desi. Perkenalkan, saya Denisa Kailalian Audrey, NIM 117190032 dari Program Studi Teknik Geomatika, akan menjelaskan sedikit yang berkaitan dengan model terrain digital. Sebelum masuk ke pokok bahasan utama, mungkin sedikit menjelaskan tentang apa itu model terrain digital ataupun digital terrain model, sama saja. Jadi DTM adalah representasi statistik dari permukaan tanah secara kontinu oleh sejumlah titik koordinat X, Y, Z yang diketahui. Nah, hal ini berarti ada serangkaian titik yang berkesinambungan yang memiliki nilai numerik dan mengikuti sistem koordinat 3D di X, Y, dan Z yang mendefinisikan permukaan bumi. DTM itu sendiri menyajikan informasi ketinggian dari permukaan bumi atau tanah tanpa adanya objek di atasnya berupa feature alam maupun buatan manusia. Nah, istilah untuk kondisi ini dikenal dengan bare earth. Pada gambar di bawah, itu merupakan perbedaan antara DTM dan juga DEM. Untuk gambar sebelah kanan adalah ilustrasi sederhana mengenai perbedaan DSM dan juga DTM. Untuk DSM sendiri ditunjukkan oleh garis berwarna merah, berarti dalam menggambarkan permukaan bumi termasuk objek-objek di atasnya. Sedangkan untuk DTM atau Digital Terrain Model digambarkan dengan garis berwarna biru sedikit kehijauan atau aqua, dan itu menunjukkan permukaan bumi atau tanah tanpa adanya objek di atasnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian DTM ini sendiri terdapat kaitannya dengan ilmu lain. Nah, ada beberapa aplikasi DTM. Yang pertama di teknik sipil. Untuk bidang teknik sipil banyak menggunakan DTM untuk analisis dan perhitungan volume, galian, dan juga timbunan. Nah, aplikasi dari kegiatan di teknik sipil tersebut diantaranya untuk perencanaan jalan, pembangunan waduk, maupun bendungan. Yang kedua, ada aplikasi DTM untuk ilmu kebumian. Nah, untuk aplikasi di bidang ilmu kebumian ini biasanya terkait dengan pemodelan, kemudian analisis, dan juga interpretasi morfologi terrain. DTM ini sendiri digunakan untuk ekstraksi pola pengairan, pemodelan hidrologi, simulasi, dan juga klasifikasi geomorfologis. Selain itu, pada bidang ilmu kebumian terdapat aplikasi yang lebih banyak diterapkan atau digunakan DTM-nya itu sendiri, yaitu berupa pembuatan peta slope atau kemiringan lereng, dan aspek atau arah kemiringan, kemudian profil relief terrain, dan juga peta bayangan lereng. Kemudian untuk aplikasi DTM selanjutnya yaitu pada bidang pertambangan. Bidang pertambangan khususnya non-migas itu menggunakan DTM untuk melakukan perhitungan volume bahan tambang. Misalnya batu bara. Kemudian DTM tersebut harus diperbarui dalam rentang waktu yang singkat untuk proses perencanaan pekerjaan. Kemudian DTM-nya juga berperan pada saat proses pengangkutan bahan tambang. Nah, selain yang sudah disebutkan tadi, ada aplikasi DTM di bidang lain, contohnya di perencanaan tata ruang perkotaan, seperti untuk pembangunan fasilitas, kemudian pembangunan perkotaan demi kemajuan kota itu sendiri. Kemudian ada juga untuk survei dan fotogrametri, militer, dan juga lain-lain. Selanjutnya memasuki pokok bahasan utama dari presentasi atau video ini, yaitu metode akuisisi data untuk pembentukan DTM itu sendiri. Terdapat 6 metode di sini. Yang pertama yaitu kartografi, kemudian field survey atau survei terrestris, kemudian ada metode fotogrametri, ada metode SAR dan INSAR, ada metode LIDAR, dan yang terakhir metode laser ranging. Langsung saja ke metode yang pertama, yaitu kartografi. Kartografi merupakan suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan visualisasi informasi geospasial, atau dalam pengertian populernya dapat dikatakan sebagai sebuah disiplin yang melibatkan ilmu, teknik, serta seni di dalam pembuatan desain peta dan juga produksi peta. Nah, yang terlihat pada layar sekarang merupakan diagram alir untuk metode kartografi. Yang pertama dimulai dari
adanya peta RBI wilayah terkait yang akan dilakukan pengukuran, kemudian pengolahannya menggunakan software ArchMap, kemudian dilakukan georeferencing, kemudian didapat peta RBI yang telah di georeferencing, kemudian ada digitasi garis kontur dari peta RBI yang terkait, kemudian akan didapat hasil garis kontur digital, kemudian dari 3D analis akan didapatkan tracing dan features, kemudian dari hasil pengolahan tersebut akan dihasilkan DEM sehingga mendapatkan klasifikasi ulang kelas ketinggian dan juga mendapatkan produk DEM yang telah diidentifikasi ulang. Nah, untuk keterangannya, ada pada diagram alir bagian pojok kanan atas, itu merupakan untuk 4 persegi panjang ada input, kemudian bawahnya merupakan proses, kemudian untuk yang berbentuk segi 6 merupakan hasil, dan yang berbentuk lingkaran merupakan software yang digunakan. Nah, untuk alur digitasi peta itu sendiri bisa terlihat pada layar, ada 6 tahapan. Yang pertama merupakan data raster, yaitu gambar peta dasarnya, yaitu menambahkan data gambar ke dalam software ArchView menggunakan pada tool file, kemudian add data di toolbar menu, kemudian memilih gambar yang akan didigitasi. Yang kedua adalah meregistrasi data raster, yaitu dilakukan setelah peta tersebut ditampilkan. Tujuannya untuk memberikan skala yang benar pada citra dengan jalan memberikan koordinat bumi kepada citra. Kemudian yang ketiga yaitu membuat shapefile atau SHP dengan mengidentifikasi terlebih dahulu objek-objek yang akan didigitasi. Nah, setelah objek tersebut teridentifikasi, barulah membuat shapefile untuk masing-masing kategori objek. Kemudian untuk proses yang keempat, yaitu melakukan proses digitasi, yaitu melakukan setelah shapefile tadi telah dibuat. Nah, selanjutnya menambahkan shapefile tambahan yang akan digitasi menggunakan tombol Add Data. Proses yang kelima yaitu memasukkan data atribut. Nah, data atribut sendiri memberikan gambaran atau menjelaskan informasi yang berkaitan dengan fitur peta atau coverage SIG. Nah, data atribut tersebut dapat disimpan dalam format angka maupun karakter. Pada sistem informasi geografis di ArchView, data atributnya dihubungkan dengan data spasial melalui identifier atau sering disingkat ID yang terkait di fitur sebagai keterangan objek-objek pendigitasian tersebut. Kemudian yang keenam yaitu menghasilkan data vektor yang akan digunakan untuk overlay. Nah, data vektor itu sendiri merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis, bisa juga dalam bentuk area ataupun titik, dan nodes merupakan titik perpotongan antara dua buah garis. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu field survey atau disebut juga survei terrestris. Nah, di field survey sendiri ini terdapat dua macam jenis. Yang pertama yaitu survei terrestris dengan total station, dan yang kedua adalah survei terrestris dengan GPS. Yang pertama, survei terrestris dengan total station atau TS. Survei terrestris itu sendiri kegiatan pengukuran yang bertujuan untuk mendapatkan peta topografi dengan skala besar. Contohnya adalah misal peta dengan skala 1:1000. Nah, pada survei dengan metode terrestris, penentuan posisi titik-titiknya atau target dilakukan dengan melakukan pengamatan atau surveying terhadap objek yang berada di permukaan bumi. Nah, yang termasuk penggunaan survei terrestris adalah pengukuran menggunakan alat-alat berupa total station, theodolite, EDM, ataupun waterpass. Nah, ketelitian akurasi metode ini sangat baik karena ketelitiannya bisa mencapai dalam milimeter. Namun untuk pembentukan DTM sendiri jarang digunakan karena ada beberapa faktor seperti wilayah cakupannya yang relatif kecil, yakni di bawah 20 km persegi, kemudian efektivitas dalam waktu yang sangat kurang karena pengukuran menggunakan metode terrestris ini membutuhkan waktu yang relatif lama untuk cakupan wilayah yang tidak terlalu luas. Kemudian beban biayanya cukup besar karena dalam praktiknya pengukuran terrestris ini akan memakan banyak biaya dari mulai sewa alat maupun biaya upah pekerja. Kemudian yang terlihat ada diagram alir, yaitu dimulai dari persiapan, pemasangan patok, pengukuran poligon, pengukuran situasi, pengukuran detail dengan pita ukur, dan yang terakhir penggambaran.
Sedangkan untuk sisi kanan merupakan gambar dari alat-alat yang digunakan dalam metode survei terestris. Yang kedua adalah survei terestris dengan GPS. Nah, pengukuran ini akan menghasilkan data titik-titik ketinggian dengan koordinat lokasinya. Selanjutnya, data pengukuran tersebut diimport ke dalam software GIS dan dilakukan interpolasi untuk menentukan ketinggian titik-titik lain yang tidak terukur pada wilayah terkait. Umumnya, informasi dalam pembentukan DM ini membutuhkan layer kontur datum dan juga jaringan sungai. Namun ada juga beberapa data yang dapat dilengkapi untuk menghasilkan informasi yang lebih lengkap atau lebih baik. Seperti itu. Dan di sisi kanan ini merupakan metode pengukuran menggunakan GPS. Memasuki metode selanjutnya yaitu metode fotogrametri. Fotogrametri itu sendiri merupakan suatu metode pemetaan objek-objek di permukaan bumi yang menggunakan foto udara sebagai media, di mana dilakukan penafsiran objek dan pengukuran geometri untuk selanjutnya dihasilkan peta garis, peta digital, maupun peta foto melalui pemotretan udara. Nah, pengukuran fotogrametri ini dilakukan dengan pengambilan foto dari udara atau disebut juga aerial photography. Kemudian untuk pengolahan dilakukan pada foto yang saling bertampalan untuk dapat menghasilkan model stereo. Nah, model yang dihasilkan adalah rekonstruksi dari unsur 3D permukaan tanah. Dilakukan pengukuran tinggi yang dapat digunakan untuk menghasilkan DTM. Citra atau foto stereo tadi didefinisikan sebagai citra dengan rekaman dari sudut pemotretan dan memiliki pertampalan sebesar 60% overlap dan juga 30% side lap. Nah, yang terlihat pada sisi kanan ini merupakan gambar diagram alir perolehan data fotogrametri. Dimulai dari perencanaan pekerjaan, kemudian pemotretan, ada dihasilkan foto udara, kemudian restitusi foto dilakukan pengolahan untuk titik kontrol tanah, kemudian dihasilkan foto udara terorientasi, kemudian plotting, baru didapatkan sebuah bioinformasi. Nah, dalam fotogrametri ini sendiri, pembentukan DTM-nya mengandalkan serangkaian foto-foto yang diambil di area target atau objek. Hal ini membutuhkan area yang akan diamati dari dua sudut pandang berbeda. Nah, langkah pengukuran fotogrametri yang pertama, pastinya penentuan GCP, kemudian pengukuran GPS untuk GCP terkait, barulah pengambilan foto udara. Pengambilan foto udara ini bisa menggunakan wahana pesawat maupun drone ataupun UAV. Selanjutnya adalah metode SAR dan juga INSAR. Untuk pengukuran SAR ini sendiri, SAR merupakan singkatan dari Synthetic Aperture Radar, yaitu sebuah jenis radar yang memiliki antena buatan. Di sisi kanan dapat terlihat yaitu diagram pembuatan data SAR menjadi DEM. Seperti dari satelit memancarkan, kemudian setelah dapat data akan dilakukan fasilitas pengolahan data, kemudian dapat citra, dari citra diolah sistem analisis citra, kemudian akan didapatkan informasi atau added value, kemudian barulah akan bisa diaplikasikan. Selanjutnya yaitu INSAR. Nah, INSAR sendiri merupakan singkatan dari Interferometric Synthetic Aperture Radar, yaitu sebuah teknik pencitraan radar aperture sintetik menggunakan pesawat terbang atau satelit di mana tujuan akhir pengolahannya adalah untuk mengekstraksi tinggi permukaan atau pergeseran data dari citra kompleks. Nah, ada metode pemrosesan INSAR yaitu sebagai berikut. Yang pertama, set data SAR mentah yang berupa master dan slave. Kemudian yang kedua adalah pemrosesan SAR, kemudian dihasilkan citra SLC master dan slave. Kemudian ada koregistrasi citra.
Yang keempat adalah pembentukan interferogram. Kemudian yang kelima adalah penapisan adaptif dan pembentukan koherensi. Yang keenam adalah refinement dan reflattening. Kemudian ada phase unwrapping. Dan yang kedelapan adalah konversi fasa tinggi serta geocoding. Nah, selanjutnya adalah metode LIDAR. Metode LIDAR sendiri yaitu Light Detection and Ranging adalah sebuah teknologi sensor jarak jauh menggunakan properti cahaya yang tersebar untuk menemukan jarak dan informasi suatu objek dari target yang dituju. Nah, metode untuk menentukan jarak suatu objeknya adalah dengan menggunakan pulsa laser. Sensor LIDAR memancarkan sinar laser ke objek dan merekam kembali gelombang pantulannya setelah mengenai objek. Terdapat dua gelombang yang dipancarkan sensor, yaitu gelombang hijau dan juga gelombang inframerah. Nah, gelombang hijau di sini sebagai gelombang penetrasi jika sinar dari LIDAR tersebut mengenai perairan untuk mengukur data kedalaman. Sedangkan untuk gelombang inframerahnya untuk mengukur data topografi daratan atau permukaan bumi. Pengukuran LIDAR itu sendiri dimulai dari yang pertama perencanaan jalur terbang, kemudian ada menuju ke lokasi untuk mempersiapkan penerbangan, kemudian ada instrumentasi alat dan dilanjutkan dengan kalibrasi, kemudian barulah penerbangan LIDAR. Setelah melakukan penerbangan LIDAR dilakukan self verification, yaitu memastikan pengukuran atau data yang telah terukur itu yang dihasilkan baik atau tidak. Sehingga jika akan dilakukan pengulangan masih berada di lapangan atau tempat terkait. Kemudian ada post processing atau pengolahan data. Selanjutnya ada mask point generation, yaitu pembuatan kontur ataupun model elevasi. Dan yang terakhir adalah delivery process, yaitu pembentukan DEM ataupun kontur tadi yang diolah sesuai produk yang akan dihasilkan. Dan berikut merupakan prinsip kerja LIDAR. Seperti yang sudah disebutkan tadi, LIDAR itu memancarkan sinar laser, pulsa laser, kemudian akan dipantulkan kembali dari objek tersebut ke LIDAR. Nah, LIDAR ini sendiri sangat erat kaitannya dengan yang pertama kekuatan sinar laser yang dihasilkan, yang kedua cakupan dari pancaran sinar, gelombang laser, dan yang ketiga adalah jumlah sinar laser yang dihasilkan tiap detiknya. Metode yang terakhir adalah metode dengan laser ranging. Laser ranging tersebut adalah sebuah perangkat yang menggunakan sinar laser untuk menentukan jarak ke objek. Bentuk yang paling umum dari laser yaitu beroperasi pada waktu prinsip penerbangan dengan mengirimkan pulsa laser sinar menuju objek dan mengukur waktu yang dibutuhkan oleh pulsa yang akan terpantau ke target dan akan dikembalikan oleh objek itu sendiri. Dalam laser ranging terdapat dua macam. Yang pertama adalah satelit laser ranging, kemudian yang kedua adalah lunar laser ranging. Yang pertama adalah satelit laser ranging. Nah, sistem ini berbasiskan pengukurannya pada pengukuran jarak dengan laser ke satelit yang dilengkapi dengan reflektor laser. Nah, waktu yang diperlukan gelombang pulsa laser itu diukur sehingga didapat jarak ukurnya. Dan kurang lebih cara kerjanya adalah seperti yang terlihat pada gambar. Yaitu dari satelit dengan reflektor itu sendiri akan terhubung dengan penerima atau teleskop, kemudian dari teleskop itu sendiri sebagai pemancar, kemudian akan memancarkan laser, kemudian jam atom penghitung selang waktu itu akan berkesinambungan dengan data komputer, kemudian dari teleskop itu sendiri juga akan pendeteksi sebagai pendeteksi sinyal, electronic receiver, kemudian berhubungan atau berkesinambungan juga dengan prediksi orbit dan juga kontrol dari satelit itu sendiri. Dan yang kedua adalah lunar laser ranging. Nah, teknik laser ranging ini memungkinkan untuk menentukan jarak antara bumi dan bulan secara teliti. Prinsipnya sama dengan satelit laser ranging, hanya saja objek yang diamati yaitu berbeda, yaitu reflektornya ditempatkan di bulan. Seperti itu.
Nah, dari paparan-paparan sebelumnya, mungkin dapat disimpulkan bahwa ada banyak sekali metode akuisisi data yang dapat digunakan untuk memperoleh data DM dan juga untuk pembentukan data DTM, yaitu diantaranya ada metode terestris, kartografi, fotogrametri, SAR dan INSAR, kemudian LIDAR, dan juga laser ranging. Nah, dalam setiap metode ini tadi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga diharapkan kita itu dalam melakukan pengukuran dan juga sesuai kebutuhan, bisa memilih data ataupun metode yang sesuai seperti itu. Dan pemilihan akuisisi data, data-data yang akan dipetakan atau diukur harus disesuaikan dengan hasil yang diinginkan, dengan spesifikasi yang diminta, beserta disesuaikan dengan anggaran biaya dalam melakukan pengukuran. Seperti itu. Misal, untuk pengukuran DTM dengan cakupan wilayahnya 5 km, mungkin dengan hasil akurasi data yang baik, maka kita sebagai sarjana geodesi bisa memilih pengukuran atau menggunakan pengukuran menggunakan metode terestris, bisa dengan total station maupun GPS. Intinya adalah mengikuti sesuai kebutuhan seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.